Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan terkait penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau UBD. Dengan kelompok 5 ini beranggotakan Egit Tiana, Kurnia Dwi Rahayu, Siti Maimunah Febriani, dan Yefta Irga. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada aspek pemahaman yang kelima, yaitu dapat berempati. Nah, pada aspek pemahaman dapat berempati ini memiliki 5 indikator. Yang pertama ada indikator sensitif, yaitu kemampuan melihat dan menemukan apa yang orang lain lihat dan rasakan. Terbuka untuk yang asing atau berbeda, mampu melihat nilai dan karya yang tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian ada indikator yang kedua yaitu terbuka. Terbuka ini melibatkan pemikiran yang fleksibel atau luas, kemauan untuk mendekontekstualisasi dan kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Kemudian yang ketiga ada reseptif. Reseptif merupakan sifat atau kondisi seseorang yang mampu menerima atau merespon sesuatu. Aspek ini dapat dicapai melalui dua hal utama, yaitu koneksi dan refleksi, yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang dipelajari dengan baik dan dapat mengaplikasikannya dalam situasi yang berbeda. Nah, kemudian indikator yang keempat ada perseptif. Nah, ini menurut Cambridge Dictionary, perseptif adalah sangat pandai dalam memperhatikan dan memahami hal-hal yang tidak diperhatikan banyak orang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perseptif memiliki arti mempunyai kesadaran yang tajam, yang meliputi tajam tilik, cepat mengerti, dan cerdik. Nah, indikator yang terakhir dalam aspek pemahaman dapat berempati yaitu tactful atau taktis, merupakan kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bersamaan dengan pengintegrasian pikiran, perasaan, dan tingkah laku serta adanya kemauan untuk mengevaluasi diri dalam menilai, menyikapi, dan memutuskan suatu masalah serta tercipta keharmonisan antara individu dan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terkait indikator dan rubrik penilaian aspek dapat berempati dalam Understanding by Design atau UBD. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dalam aspek dapat berempati, indikator yang pertama adalah aspek sensitif. Nah, di sini aspek sensitif ini memiliki beberapa indikator lagi, yaitu yang pertama mampu mengambil perspektif orang lain. Kemudian yang kedua mampu membaca dan mengekspresikan emosi. Kemudian memiliki sikap peduli yang berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, berikut merupakan rubrik penilaian dari indikator aspek sensitif. Di sini dalam tabel terdapat skor 4, 3, 2, 1, di mana skor 4 ini eh, didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah sangat sensitif, yaitu mampu mengambil perspektif orang lain, mampu membaca dan mengekspresikan emosi, dan memiliki sikap peduli dengan mau bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, skor 4 ini didapatkan apabila memenuhi semua indikator sensitif. Kemudian skor 3 didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah sensitif, yaitu mampu membaca dan mengekspresikan emosi, memiliki sikap peduli dengan mau bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Skor 3 ini didapatkan ketika memenuhi dua indikator sensitif. Kemudian terdapat skor 2 yaitu ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah cukup sensitif, yaitu memiliki sikap peduli dengan mau bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya.
Skor 2 ini didapatkan apabila memenuhi satu indikator sensitif. Kemudian yang terakhir adalah skor 1 didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah tidak sensitif, yaitu peserta didik tidak mampu mengambil perspektif orang lain, tidak mampu membaca dan mengekspresikan emosi, dan tidak memiliki sikap peduli dengan mau bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, skor 1 ini didapatkan apabila peserta didik tidak memenuhi semua indikator sensitif. Nah, indikator selanjutnya yaitu indikator aspek terbuka. Nah, indikator aspek terbuka ini juga memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama memiliki pemikiran fleksibel atau luas, kemudian memiliki kemampuan atau kemauan untuk mengkontekstualisasi, dan memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Nah, berikut merupakan rubrik penilaian dari indikator aspek terbuka. Sama seperti indikator aspek sensitif tadi, terdapat skor 4, 3, 2, dan 1, di mana skor 4 didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah sangat terbuka, yaitu memiliki pemikiran yang fleksibel atau luas, kemauan untuk mengkontekstualisasi, dan kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Nah, skor 4 ini didapatkan apabila peserta didik memenuhi semua indikator terbuka. Kemudian ada skor 3 yang didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi topik adalah terbuka, yaitu memiliki pemikiran yang fleksibel atau luas, memiliki kemauan untuk mendekontekstualisasi, dan kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru, di mana skor 3 ini didapatkan apabila peserta didik memenuhi dua indikator terbuka. Kemudian ada skor 2 yang didapatkan ketika peserta didik hanya memenuhi satu indikator terbuka, dan skor 1 didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah tidak terbuka dan tidak memenuhi semua indikator terbuka. Nah, indikator yang selanjutnya atau yang ketiga adalah indikator aspek reseptif. Nah, aspek reseptif ini seperti yang saya jelaskan tadi memiliki beberapa indikator lagi yang meliputi yang pertama ada koneksi atau tingkat keberhasilan siswa dalam menyambungkan konsep baru dengan konsep yang sudah diketahui. Kemudian ada refleksi yang merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep yang dipelajari. Kemudian ada aplikasi yang merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam situasi yang berbeda. Kemudian ada keterampilan metakognitif yang merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam menggunakan keterampilan metakognitifnya seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah partisipasi aktif yang merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berikut merupakan rubrik penilaian dari indikator aspek reseptif, di mana di sini sama seperti rubrik penilaian sebelum-sebelumnya, yaitu terdapat skor 4, 3, 2, dan 1, di mana skor 4 eh, didapatkan apabila siswa sangat baik dalam menyambungkan konsep baru dengan konsep yang sudah diketahui, mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep yang dipelajari, mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam situasi yang berbeda, menggunakan keterampilan metakognitifnya seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses belajar, membuat kontribusi yang signifikan dalam diskusi dan tugas kelompok. Kemudian ada skor 3 di mana siswa cukup baik dalam menyambungkan konsep baru dengan konsep yang sudah diketahuinya. Kemudian mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep yang dipelajari,
Mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam situasi yang berbeda menggunakan keterampilan metakognitifnya seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses belajar. Kemudian membuat kontribusi yang signifikan dalam diskusi dan tugas kelompok. Lalu ada skor 2 didapatkan apabila siswa kurang baik dalam menyambungkan konsep baru dengan konsep yang sudah diketahuinya, kemudian mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep yang dipelajari, mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam situasi yang berbeda, kemudian kurang terampil dalam menggunakan keterampilan metakognitifnya seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pembelajaran, dan kurang membuat kontribusi yang signifikan dalam diskusi dan tugas kelompok. Kemudian yang terakhir adalah skor 1, di mana siswa ini sangat kurang dari aspek-aspek atau indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi siswa ini sangat kurang baik dalam menyambungkan konsep baru dengan konsep yang sudah diketahuinya, kemudian sangat kurang juga dalam mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep yang telah dipelajari, kemudian kurang dalam mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam situasi yang berbeda, serta sangat kurang dalam menggunakan keterampilan metakognitifnya seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses belajar. Kemudian sangat kurang pula dalam membuat kontribusi yang signifikan dalam diskusi dan tugas kelompok. Baik, indikator selanjutnya adalah indikator aspek perseptif. Nah, di sini aspek perseptif ini memiliki beberapa indikator yang meliputi analitis dan objektif, kemudian antisipatif dan berpikiran terbuka. Nah, ini adalah rubrik penilaian dari indikator aspek perseptif. Di sini juga ada skor 4, 3, 2, dan 1, di mana skor 4 ini didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah sangat perseptif, yaitu memiliki kemampuan analitis dan objektif, tanggap terhadap sesuatu yang akan atau sedang terjadi, dan berpikiran terbuka. Nah, skor 4 ini didapatkan apabila peserta didik ini memenuhi semua indikator perseptif. Kemudian ada skor 3, yaitu didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah perseptif, yaitu memiliki kemampuan analitis dan objektif, tanggap terhadap sesuatu yang akan atau sedang terjadi. Nah, skor 3 ini didapatkan apabila peserta didik memenuhi 2 indikator perseptif. Kemudian ada skor 2, yaitu skor yang didapatkan peserta didik apabila hanya memenuhi 1 indikator perseptif. Kemudian ada skor 1 yang didapatkan peserta didik apabila peserta didik ini tidak memenuhi semua indikator perseptif yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah indikator aspek tactful atau taktis. Di sini indikator aspek tactful ada kognitif, yaitu memahami pikiran orang lain, kemudian reflektif, mengembangkan kesadaran diri dan rasa peduli terhadap sekitar, dan afektif, yaitu mampu menghargai orang lain. Nah, ini adalah rubrik penilaian dari tactful atau taktis, di mana terdapat skor 4, 3, 2, dan 1. Nah, skor 4 ini didapatkan ketika gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah sangat bijaksana, yaitu mampu memahami apa yang dipikirkan orang lain, adanya kesadaran diri dan rasa peduli pada lingkungan sekitar, serta menghargai pemikiran orang lain. Nah, skor 4 ini didapatkan apabila peserta didik memenuhi semua indikator takful. Mohon maaf itu dalam PPT slide-nya terdapat typo, harusnya terbuka ini diganti dengan takful atau taktis. Kemudian skor 3 ini didapatkan ketika peserta didik memenuhi 2 indikator takful atau taktis.
Kemudian ada skor 2 yang didapatkan peserta didik apabila memenuhi satu indikator takful atau taktis. Dan skor 1 didapatkan oleh peserta didik apabila peserta didik ini tidak memenuhi semua indikator takful atau taktis. Jadi skor 4, 3, 2, 1 ini didasarkan pada indikator yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.